Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah adik-adik, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada masa anak-anak. Nah, jadi perkembangan anak merupakan sebuah proses di mana seorang anak itu berubah dari waktu ke waktu. Hal ini mencakup seluruh periode, mulai dari konsepsi hingga anak tersebut menjadi orang dewasa yang berfungsi secara penuh. Dengan kata lain, ini adalah perjalanan anak dari masih tergantung total pada orang tua hingga bisa mandiri secara penuh. Nah, menurut Elizabeth, pakar psikolog perkembangan anak dan remaja, mengembangkan teori Hulk. Perkembangan anak semestinya itu tidak mencakup fisik, tetapi juga ke tahap perkembangan yang progresif menuju kemajuan yang terarah. Jadi perkembangan anak itu berbeda dari pertumbuhan anak, ya. Jadi perkembangan anak mencakup pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual, bahasa, emosional, dan sosial. Meskipun aspek-aspek ini tampaknya terpisah, pada kenyataannya masing-masing mempengaruhi yang lainnya. Nah, misalkan saat otak itu berkembang secara fisik, maka kemampuan intelektual pun juga meningkat. Ya, hal ini pada gilirannya memungkinkan anak untuk menjelajahi dunia sosialnya secara lebih lengkap, mengembangkan respon, kemudian emosionalnya, dan yang diperlukan untuk mendeskripsikannya. Namun pada gilirannya eksplorasi ini berdampak langsung pada perkembangan otaknya. Otaknya yang lebih lanjut. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak juga berhubungan langsung dengan gizi anak, kemakmuran, pola asuh, pendidikan, dan interaksi dengan teman sebaya. Jadi selanjutnya yaitu jenis-jenis perkembangan anak. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya, anak-anak juga mengalami perkembangan di beberapa aspek lainnya. Berikut ini saya akan paparkan ada 5 area perkembangan pada anak. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses kompleks di mana kemampuan intelektual dan pemahaman anak berkembang dari waktu ke waktu. Ini mencakup berbagai aspek seperti kemampuan berpikir, memahami, mengingat, belajar, dan menyelesaikan masalah. Proses ini dimulai sejak bayi lahir dan terus berlanjut hingga menjadi anak-anak. Untuk yang kedua yaitu interaksi sosial dan regulasi emosional. Interaksi sosial dan regulasi emosional itu merupakan 2 aspek kunci dalam tahapan perkembangan anak. Kedua aspek ini mempengaruhi hubungan anak dengan orang lain dan kemampuan mengelola emosi mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan kemampuan bicara dan bahasa. Perkembangan kemampuan bicara dan bahasa adalah aspek penting dalam tahapan perkembangan anak. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan dunia di sekitar mereka. Proses ini dimulai sejak bayi lahir dan berlanjut selama anak-anak dan mempengaruhi cara berinteraksi, belajar, dan mengungkapkan diri. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan keterampilan fisik. Di mana kemampuan seorang anak untuk belajar bergerak dan menggunakan otot-otot mereka, ini keterampilan fisik bisa dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama itu ada keterampilan motorik kasar seperti menggunakan otot seluruh tubuh untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Kemudian keterampilan motorik halus yaitu aktivitas yang melibatkan penggunaan otot jari untuk makan, menggambar, dan menulis. Kemudian untuk yang kelima yaitu kesadaran sensorik. Di mana
Kesadaran sensorik adalah aspek penting dalam perkembangan anak yang memungkinkan mereka untuk mengenali dan merespon rangsangan dari lingkungan sekitar mereka melalui indera mereka. Nah, saya kira adik-adik, itulah pembahasan bagaimana perkembangan pada usia anak-anak. Nah, untuk lebih lanjutannya bisa Anda mencari sumber-sumber dari atau referensi dari internet maupun dari buku-buku dan jurnal. Nah, untuk pembahasan kali ini saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.